Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Juanda dari kelas HTNA semester 2 dengan NIM 12030300007. Baik, saya akan mereview materi pertemuan ke-6, yaitu yang berkaitan dengan teori ilmu negara kedua. Baik, yaitu teori ilmu negara 2. Satu, pluralisme klasik adalah pandangan bahwa politik dan pengambilan keputusan sebagian besar berada dalam kerangka pemerintahan. Tetapi banyak kelompok non-pemerintah menggunakan sumber daya mereka untuk memberikan pengaruh. Sekelompok individu mencoba memaksimalkan minat mereka. Garis konflik berlipat ganda dan bergeser karena kekuasaan adalah proses tawar-menawar yang berkelanjutan antara kelompok-kelompok yang bersaing. Mungkin ada ketidaksetaraan, tetapi mereka cenderung didistribusikan dan disamakan oleh berbagai bentuk dan distribusi sumber daya di seluruh populasi. Yang kedua yaitu teori negara korporatis adalah sistem organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang melibatkan asosiasi masyarakat ke dalam beberapa kelompok. Korporat seperti afiliasi pertanian, bisnis, etika, buruh, militer, paronase, atau ilmiah berlandaskan kepentingan bersama. Korporatis didasarkan pada penafsiran suatu komunitas sebagai sebuah badan organik. Pada tahun 1884 di Freiburg, komisi tersebut menyatakan bahwa korporatisme adalah sistem organisasi sosial yang memiliki dasar pengelompokan manusia menurut komunitas kepentingan alami dan fungsi sosialnya, dan sebagai organ sejati dan utama negara. Mereka memerintahkan dan mengarahkan buruh dan modal demi kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu teori strukturalisme adalah bagian teori hubungan internasional atau HI yang menekankan pengaruh struktur ekonomi dunia pada kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi serta negara. Kaum strukturalis tidak terlalu peduli dengan jenis rezim, sistem partai, atau pemilihan umum, tatanan politik, ekonomi, atau kualitas hubungan negara dan masyarakat. Strukturalis cenderung mempelajari struktur yang mendasari masing-masing fenomena tersebut. Teori sistem dunia Immanuel Wallerstein dan teori dependensi under Gordon Frank merupakan contoh penerapan strukturalisme pada analisis hubungan internasional dan politik komparatif. Dan yang keempat yaitu teori organis. Individu berasal dari unitas yang disebut dengan sel. Lalu sel berkumpul membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ. Dilanjutkan menjadi sistem, organ, dan seterusnya sampai membentuk individu. Pertumbuhan negara juga dimulai dari utilitas menuju pluralitas atau cara saintis fungsi dalam setiap tingkat unitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.